Halo semuanya, welcome back to kamar kita berdua. Jadi hari ini kita akan mendiskusi tentang proposal dan rencana baru Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru tentang Fakta NATO ASEAN yang baru. Jadi Perdana Menteri Jepang yang baru ini Ishiba Shigeru itu mau membuat fakta baru yang mirip dengan NATO tetapi dengan negara-negara ASEAN. Jadi mirip dengan NATO tetapi dengan negara-negara ASEAN juga. Oke, itu cuma ASEAN. Bukan hanya ASEAN, tapi karena dia juga mau melibatkan negara-negara barat seperti Amerika Serikat. Jadi bukan hanya ASEAN, tapi kayak organisasi baru. Nah, tapi UN udah ada, PBB. Tapi dia mau buat yang baru karena dia juga mau memproposalkan prajurit Jepang ditaruh di tanah Amerika. Jadi banyak orang yang bilang fakta ini memungkinkan kayak penggunaan bersama senjata-senjata nuklir Amerika Serikat. Itu memungkinkan. Menurut kamu apa? Jadi Jepang mau bantuan Amerika Serikat untuk senjata nuklirnya. Mungkin. Tapi menurutmu itu mereka apa aja? Mereka maunya. Kalau dipikirkan sih, aliansasi sama Amerika Serikat itu memang bagus karena Amerika kan memang kuat. Nah, itu Jepang dia tempatnya gimana bilangnya? Di kepulauan kan. Ya. Kalau ada bantu karena Amerika itu logistik mereka itu bagus. Jadi pernah ada yang bilang Amerika kau bisa mengeluarkan Burger King di mana saja. Jadi kalau ada perang Jepang kau butuh logistik apa Amerika bisa bantu dengan baik lagi. Jadi menurutmu ini fakta ini bagus proposalan dia? Mungkin, tapi kenapa gak ikut UN aja? Kan Benar sih. kan udah Karena PBB. ya, tapi karena dia juga mau melibatkan organisasi lain seperti yang Quad sama AUKUS, itu Australia, UK sama US AUKUS. Jadi dia juga mau melibatkan negara kayak Australia, India sama US gitu. Tunggu, ini Sama organisasi lain. ini untuk pertahanan kan? Ya, ini untuk pertahanan. Dia tuh orang yang Bukannya tentara US memang udah Jepang. dia mau itu apa prajurit Jepang di US. Hubungannya lebih ketat ya. Ya, dia mau menghubungkannya lebih ketat. Gitu. Idenya sih boleh lah, tapi boleh. masalahnya sih hubungan Amerika sama Jepang kan udah memang baik. Ya, memang baik. Dia mau lebih mengeratkan. Tapi ada satu informasi lagi. Itu apa negara bagian Washington itu sudah menolak rencananya. Washington itu Ya, Washington termasuk Amerika. ya termasuk Amerika. Mereka sudah menolak the state of Washington. Mereka sudah menolak rencananya dia. Katanya mereka terburu-buru. Ya sih agak terburu-buru gitu sih. Terburu-buru. Agak terburu-buru. Tapi menurutmu masih bisa bekerja atau tidak? Ini Mungkin sih bisa. mungkin bisa Agak tebel tapi betul. pasti beberapa tahun lagi mungkin lah. Mungkin menurutmu kayak apa aja lagi manfaat-manfaat dan impact dari pembentukan NATO ASEAN ini di masa depan? Ya hubungan Asia sama Amerika lebih erat, sama Jepang lebih erat kan. Tapi ini NATO maksudnya jadi kepentingan pertahanan kan. Jadi kalau ada invasi atau apa gitu kan bisa bantu sama-sama. Itu ada logistik Amerika Serikat lagi.
ini memangnya juga bagus untuk Indonesia sih kalau mereka juga melibatkan Indonesia dan Indonesia masuk ke organisasi baru ini. Nanti Indonesia dapat mereka dapat proteksi lebih banyak, kita bisa jadi aman. Lebih aman. Masalahnya Indonesia tidak mau ikut dengan nuklir. Iya tahu, tapi kalau US misalnya US itu nggak mau masuk, jadi senjata nuklirnya itu kayak pergunaan bersama yang mereka banyak orang memungkinkan itu kalau US nggak masuk ya, dan berarti goalnya mereka itu bukan hanya untuk senjata nuklir, jadi Indonesia mungkin masuk sama itu bagus untuk pertahanan keamanannya ya atau enggak. Tapi nuklir itu pertahanan untuk lawan nuklir lain, karena kalau anda ada nuklir, mereka juga ada nuklir, mereka tembak, kau juga tembak. Jadi kalau ini dibentuk, memangnya Indonesia seharusnya coba masuk tidak kalau ini beneran dibentuk? Untuk apa katanya? Untuk keamanan semua dunia, untuk apa namanya? Kayak pokoknya keamanan dunia kan, jadi dunia mau aman mau apa kan, itu Indonesia pasti masuk kalau untuk apa namanya, organisasinya. ya masuk organisasi untuk itulah. Karena Indonesia itu orang yang suka pertahanan dan keamanan di negaranya. Apa kalau pertahanan dan keamanan Indonesia sih agak kurang aku bilang. Ya kurang, tapi kalau bisa mereka mau. Jadi konklusinya ini organisasi ini itu memang belum organisasi ini belum kayak kita tahu kalau bagus atau tidak. Dan kita tahu itu negara bagian Washington sebenarnya sedikit terburu-buru, sama ada kemungkinan ada pergunaan persamaan senjata nuklir dan melibatkan negara-negara seperti Australia, India, US dan UK gitu, dan negara-negara Asia yang lain. Ya, hanya itu yang kita tahu. Ya. Sama itunya kan banyak keuntungannya. Banyak keuntungannya kalau rencana ini benar bisa. Nah, itulah diskusi kita hari ini teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa lain kali. Bye bye. Yes.